Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas dan Mbak, nama saya Ali Jovan Vertux dengan NIM G00252121. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi anatomi dinding abdomen. Lalu nanti ada GIT superior dan inferior. Jadi kita masuk saja langsung. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu terkait dinding abdomen. Jadi dinding abdomen itu dia ada dua lapisan. Ada lapisan anterolateral dan juga yang posterior nantinya. Nah, saya jelaskan dulu yang pada lapisan anterolateral. Jadi pada lapisan ini itu dia bagian terluarnya ada kulit, terus nanti ada fascia superficialis yang bagi menjadi dua, ada fascia camper dan scarpa, terus nanti ada fascia profunda, muskulu, terus ada muskuli aponeurosisnya, ada 5 muskulus ya. Terus nanti ada fascia transversalis dan fascia extraperitonealis dan terakhirnya nanti ada peritoneum parietalisnya. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu yang bagian kulitnya dulu. Jadi, intinya, simpelnya ini kulit itu dia struktur yang paling padat dan dia punya ciri khusus yang bisa terlihat pada bagian umbilikal, di mana bagian umbilikal ini dia strukturnya lebih padat kulitnya dibandingkan bagian-bagian lain yang ada kulit pada bagian tubuh. Terus di bawah kulit nanti ada fascia superficialis yang dimana sebelumnya fascia superficialis ini dia bisa melakukan perluasan ya ke arah superior dan juga dorsal. Di mana perluasan ke arah superior nanti dia akan membentuk fascia superficialis pectoralis, sedangkan kalau ke dorsal dia akan membentuk fascia superficialis dorsi. Nah, tadi kan fascia superficialis dibagi menjadi dua tuh. Nah, eh, bagian-bagian ini tuh bisa dilihat pada bagian bawah dari regio umbilical. Nah, nanti ada fascia camper dan juga fascia scarpa. Di mana fascia camper ini dia kayak punya lebih banyak lemak dibandingkan fascia scarpa. Terus si fascia scarpa ini dia bisa mengalami perluasan ya. Perluasan ke arah pertama ada perluasan ke area skrotum yang nanti bakal membentuk struktur fascia dartos, terus nanti bisa ke arah belakang yang bakal membentuk fascia doles dan juga bisa nanti berlanjut ke arah femur atau paha dan bakal membentuk yang namanya fascia lata. Nah, tadi di fascia scarpa itu dia di bawahnya ada yang namanya fascia profunda. Fascia profunda ini dia merupakan lapisan yang terbentuk dari jaringan ikat tipis. Terus nanti ada muskuli aponeurosis pada abdomen. Di mana muskuli aponeurosis ini dia nanti terbentuk dari 5 muskulus, yaitu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Nah, terus nanti ada fascia transversalis, di mana fascia transversalis ini dia adalah lapisan yang bakal memagari kavitas abdominal dan bakal berlanjut ke kavitas pelvis. Nah, nanti dia bisa dilihat dari sebelah musculus transversus abdominis. Terus selanjutnya nanti ada fascias extraperitonealis yang dimana sesuai namanya ya, dia extraperitoneal berarti dia berada pada bagian peritoneum parietal. Dimana nanti pada fascia ini dia bakal dibagi menjadi dua, ada yang preperitoneal dan ada yang apa namanya retroperitoneal. Yang preperitoneal ini dia letaknya ada pada bagian anterior dari peritoneum parietal. Dan yang retroperitoneal itu dia bakal ada pada bagian posterior dari si peritoneum parietal. Terus terakhir nanti ada si peritoneum parietal ini sendiri, di mana peritoneum parietal ini sebenarnya dia masih dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Peritoneum parietal itu dia fungsinya buat melindungi dinding abdomen. Kalau peritoneum visceral fungsinya buat melapisi atau melindungi organ-organ visceral di regio abdomen. Nah, di antara kedua peritoneum ini tadi, yang visceral dan parietal, itu dia ada kavitas. Nah, kavitasnya ini nanti dia ada yang mayor dan minor. Nah, di antara kavitas atau kavum ini tadi, dia ada foramen, namanya foramen epiploica Winslowi. Terus kita lanjut ke sistem abdomen. Sorry, sebelum kita lanjut ke sistem abdomen, tadi kan ada yang dinding abdomen dulu, yang posterior. Nah, yang dinding abdomen posterior ini, dia sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda, cuman dia pada bagian muskulusnya nanti dia bagi menjadi 4 lapisan ya. Ada bisa lihat. Jadi urutannya itu dari yang terluar ada kulit, terus fascia superficialis dorsi yang tadi, sama muskulus-muskulusnya nih. Ada yang lapisan pertama yaitu nanti ada musculus latissimus dorsi. Pada lapisan kedua nanti ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musul maaf, musculus serratus posterior inferior. Terus ada lapisan ketiganya ada musculus multifidus,
musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Maaf, terus eh, lapisan keempatnya ada musculus quadratum lumborum, musculus ellipsoas, dan musculus transversus abdominis. Nah, terus nanti dia sebenarnya yang pada bagian akhirannya sama, ada fascia extraperitonealis dan juga peritoneum parietalis. Baru kita lanjut ke sistem otot pada abdomen. Jadi sistem otot pada abdomen ini sebenarnya dia dibagi menjadi dua otot ya. Ada flat muscle dan juga vertical muscle. Di mana flat muscle ini dia adalah otot yang bentuknya itu horizontal. Nih. Terus ada musculus apa namanya? Sorry, ada yang vertical muscle. Vertical muscle ini dia yang bentuknya vertikal. Nah, flat muscle itu dia disusun oleh tiga otot utama. Ada musculus obliquus externus, terus musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis. Kalau yang vertical muscle, dia disusun oleh musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Dan sebelumnya aku bahas dulu yang flat muscle. Jadi pada flat muscle, tepatnya di musculus obliquus externus, itu dia aponeurosis dari si musculus obliquus externus ini, dia bakal membentuk sebuah ligamentum yang namanya ligamentum inguinal yang nantinya dia bakal membentang dari sias ke tuberculum pubicum. Nah, dari ketiga muskulus yang ada di flat muscle ini, dia bakal bergabung dan bakal membentuk sebuah garis yang disebut dengan linea alba. Yang dimana linea alba ini dia bakal membentang dari processus sipoideus pada osternum dan akan membentang sampai ke symphysis os pubis. Sini. Nah, terus kalau di vertical muscle tadi kan ada dua otot tuh. Di mana pada musculus rectus abdominis ini dia bakal dibagi menjadi beberapa segmen yang dibagi oleh dibagi menjadi beberapa segmen oleh yang namanya intersectionalis tendinae yang nantinya dia ini kayak bakal membentuk six pack pada otot perut kita. Nah, nanti dia tuh letaknya itu ada yang setara dengan umbilika dan ada yang setara dengan processus sipoideus. Terus kalau tadi flat muscle kan dia akan bergabung menjadi linea alba tuh. Kalau di vertical muscle, dia ini vertical muscle ini bakal dibungkus sama vagina musculi recti dan nanti di dalamnya itu akan berisi ujung terminal nervus intercostal ke-6 sampai ke-11 dan juga nervus subcostalis. Terus kita lanjutkan ke organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Nah, jadi sebelumnya ini ilustrasi dari yang intraperitoneal dan ini yang retroperitoneal. Bisa dilihat dari gambarnya, yang intraperitoneal ini intinya dia adalah lapisan yang melapisi keseluruhan organ yang ada di dalamnya dan ya pokoknya dia menutupi seluruh organnya. Sedangkan kalau misalnya yang retroperitoneal dia ini hanya membungkus pada bagian anteriornya saja. Jadi yang posteriornya dia kayak nggak ikut terbungkus gitu. Nah, untuk membedakan organnya itu bisa dilihat dari istilah ini, set Parker, yang merupakan bagian dari organ retroperitoneal. Jadi dia ada suprarenal gland, terus ada aorta, duodenum, pankreas, ureter, terus nanti ada kolon yang ascendant dan descendant, terus nanti ada kidney dan juga esophagus serta rektum. Terus kita lanjut ke anatomi gaster dan juga sphincter. Jadi sebelumnya dari pars gaster dulu, sebelum masuk ke pars gaster, jadi gaster itu dia punya kurvatura ya, ada kurvatura mayor dan minor. Nah, di kurvatura minor dan mayor, dia yang di mayornya itu nanti akan eh, dilekati oleh omentum. Namanya omentum mayor dan omentum minor sesuai namanya. Kalau di omentum mayor itu nanti dia bakal dibentuk oleh beberapa ligamen. Ada ligamen gastrosplenica, gastrosprenica, gastrocolica, dan duodenorenale. Sedangkan kalau yang di curvatura minor, dia nanti akan dibentuk oleh dua ligamen. Dia ada ligamen gastrohepatica dan juga hepatoduodenal. Nah, terus balik ke pars gaster. Jadi di gaster ini dia ada pars cardiaca yang paling eh bukan paling atas ya, tapi ada pars cardiaca ini. Terus nanti ada bagian fundus, terus ada korpus atau bagian badannya. Terus nanti dia ada pars pylorica. Terus nanti di bagian sphincter itu dia ada yang lower esophageal sphincter. Dan nanti kalau di lower esophageal sphincter ini ada permasalahan, itu nanti dia bakal mengarah ke klinis yang kita kenal dengan sebutan GERD ya. Nah,
Terus di bagian sphincter ini dia tadi yang lower esophageal sphincter ini dia bagian proksimal. Nah, kalau yang distalnya itu nanti ada musculus sphincter pylori yang di mana otot ini dia fungsinya bakal buat mengatur kapan makanan atau apa gitu yang bakal masuk ke arah duodenum dan dia juga bisa mengatur untuk membuka dan menutupnya dari katup yang ada di gaster. Terus lanjut letak dan titik dari appendix. Nah, jadi eh, letak dari appendix ini dia ada 5 yang umum ya. Ada retrocaecal, post ilialis, pelvicum, preilialis, dan subsekalis. Jadi untuk letak sendiri sesuai namanya, kalau yang retrocaecal itu dia berada di belakang dari cecum. Kalau post ilialis itu dia di belakang dari ileum. Terus ada pelvicum, dia ke arah os pelvis. Terus ada preilialis. Nah, kalau preilialis ini dia di bagian anterior ileum. Terus ada subsekalis yang dia adanya di bawah cecum. Nah, letak yang paling umum ditemukan dari si appendix ini pada manusia itu dia paling banyak yang di retrocaecal atau di belakang cecum. Nah, untuk titik-titik dari appendix sendiri itu dia ada eh, dua ya. Dia ada yang menurut garis Monroe Pinchter dan juga ada yang menurut garis Lanz. Nah, kalau menurut Monroe Pinchter ini dia eh, diukur dari sias dextra ya, bagian dextra ke umbilicus dan dia ini terletak di sepertiga lateral garis Monroe Pinchter. Dan dia nanti bakal disebut dengan titik McBurney. Nah, kalau yang menurut garis Lanz, dia ini diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Nah, dia ini nanti ujung appendixnya itu ada di titik seperenam lateral dextra. Oke, mungkin untuk materinya sampai situ. Sebelumnya, Mas dan Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.